Para saudara yang terkasih, bayangkan suatu hari ada seorang berkata kepada Anda, "Saya akan memberi Anda apa saja yang Anda inginkan. Pilih satu saja. Kira-kira apa yang akan Anda pilih? Rumah mewah, uang miliaran, jabatan tinggi, kesehatan, atau umur panjang?" Pertanyaan itu bukan sekedar khayalan. Hari ini Tuhan mengajukan pertanyaan yang sama kepada Raja Salomo. "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Anehnya, Salomo tidak meminta kekayaan atau kemenangan atas musuh. Ia justru memohon hati yang bijaksana agar mampu membedakan yang baik dan yang jahat serta memimpin umat dengan benar. Karena permintaan itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya memberikan kebijaksanaan, tetapi juga memberkati hidupnya. Inilah pelajaran pertama. Kebijaksanaan adalah harta yang lebih berharga daripada kekayaan. Orang yang bijaksana tahu mana yang benar, tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus diam. Tahu memilih kehendak Tuhan daripada keinginan dirinya sendiri. Dalam Injil, Yesus melanjutkan tema yang sama dengan 3 perumpamaan. Harta terpendam, mutiara yang sangat berharga, dan jala yang menangkap berbagai jenis ikan. 2 perumpamaan pertama menunjukkan bahwa kerajaan Allah adalah harta yang paling berharga. Orang yang menemukan harta itu rela menjual semuanya demi memilikinya. Artinya, mengikuti Kristus memang menuntut pengorbanan, tetapi apa yang kita peroleh jauh lebih besar daripada apa yang kita lepaskan. Perumpamaan tentang jala mengingatkan bahwa pada akhirnya Tuhan akan mengadakan penghakiman. Tidak cukup hanya menjadi bagian dari gereja, yang terpenting adalah apakah hidup kita sungguh menghasilkan buah-buah kebaikan. Para saudara terkasih, dalam surat kepada jemaat di Roma, Santo Paulus memberi penghiburan yang luar biasa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bahkan pengalaman pahit, kegagalan, atau penderitaan pun dapat dipakai Tuhan menjadi jalan menuju kebaikan jika kita tetap percaya kepadanya. Para saudara yang terkasih, di zaman sekarang banyak orang sibuk mengejar nilai, jabatan, popularitas, jumlah pengikut di media sosial, atau kekayaan. Semua itu tidak salah, tetapi Yesus bertanya kepada kita, apakah aku masih menjadi harta terbesarmu? Kalau Kristus menjadi harta terbesar, kita akan jujur meskipun ada kesempatan berbuat curang. Kita tetap mengampuni meskipun disakiti, kita memilih melayani daripada hanya dilayani. Kita mendidik anak-anak bukan hanya agar sukses, tetapi juga agar kudus dan berkarakter. Para saudara yang terkasih, malah kita belajar dari Salomo. Mintalah bukan pertama-tama kekayaan, melainkan hati yang bijaksana. Carilah bukan pertama-tama dunia, melainkan kerajaan Allah. Sebab ketika Tuhan menjadi harta terbesar kita, hidup kita akan menemukan makna, damai, dan sukacita yang sejati. Semoga Ekaristi yang kita rayakan membuat kita semakin berani berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Engkaulah harta yang paling berharga dalam hidupku. Ajarilah aku memilih-Mu setiap hari." Dari Catholic Center, Denpasar, Bali. Tuhan memberkati.